Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam Jumat ini yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama, malam yang paling utama, kita dapat memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca surat Yasin, bertahlil dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Pesan saya selalu adalah istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Di antara kegiatan ibadah adalah yaitu hadir di majelis taklim ini. Meskipun yang hadir sedikit, itu insya Allah tetap akan rutin, kita akan istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Jadi amal yang dikerjakannya terus-menerus, istiqomah walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit kita istiqomah, itu dicintai oleh Allah, itu sangat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tiap maghrib, misalkan kita baca Al-Quran, tiap maghrib baca Quran sedikit, tiap maghrib baca Quran sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita ngaji langsung banyak terus nggak ngaji selama sebulan, 2 bulan dan lain sebagainya. Jadi kita amal yang sedikit rutin istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha amal itu istiqomah, maka kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini zaman akhir. Zaman akhir itu banyak sekali fitnah-fitnah. Jangankan orang biasa, Habib, zuriyah Rasul itu aja difitnah. Dikatakan Habib itu nasabnya putus, Habib itu tidak bersambung kepada Rasulullah karena sudah ada penelitian Habib itu nasabnya terputus. Nah, ini termasuk fitnah akhir zaman juga. Urusan kita adalah tetap cinta kepada habaib, tetap hormat kepada habaib, tetap ikuti habib-habib yang ulama. Habib itu di sini berdakwah, nggak minta dicintai, nggak minta dihormati, tapi kewajiban umat Nabi Muhammad itu mencintai para habaib dan para ulama. Jadi kita ini lagi sedang dibentur-benturkan, seolah-olah sedang diadu domba antara habib dan ulama. Padahal dua-duanya adalah sama-sama berdakwah. Insya Allah fitnah ini juga bisa berlalu, badai pasti berlalu. Insya Allah tidak akan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kita tetap cinta kepada para habaib dan ulama, dan merekalah yang menuntun kita mengerti Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada gerakan kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, nah yang mengerti Quran dan Sunnah itu para ulama. Berarti kita harus cinta pada ulama, duduk di majelis taklim, dengarkan keterangan-keterangan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita amalkan. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ulamanya dibenci, habibnya dibenci, maka dia sudah keliru jalan. Al-Quran itu butuh ilmu khusus untuk memahaminya. Tidak semua orang bisa paham Al-Quran, tetapi
para ulama lah yang paham Al-Quran. Insya Allah dengan ikut ulama kita memahami Al-Quran dan kita melaksanakannya. Demikian kultum kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.